Kebutuhan istirahat pada ibu hamil. Ini juga perlu sekali kita sampaikan bahwa istirahat atau tidur itu sangat penting untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadwal istirahat harus diperhatikan dengan baik karena dengan istirahat yang teratur itu dapat meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan juga sangat bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan janin, serta membantu wanita atau ibu hamil itu menjadi tetap kuat dan bisa mencegah penyakit. Selain itu, bisa juga mengurangi hipertensi, dan masalah-masalah yang lain. Kita sebagai seorang bidan, jika memungkinkan, kita menyarankan pada ibu untuk selalu istirahat 1-2 jam sekali untuk duduk. Jadi kalau ibu hamil itu bekerja, maka setelah ibu itu beraktivitas 1-2 jam, maka disarankan untuk ibu itu istirahat dulu, untuk menaikkan kakinya, agar tidak terjadi edema kaki. Kemudian bisa juga disampaikan kepada ibu bahwa jam istirahat yang baik selama sehari itu diperlukan 8 jam pada saat malam hari dan 1 jam pada siang hari. Kebutuhan imunisasi pada ibu hamil, kebutuhan imunisasi ini perlu sekali untuk ibu hamil, dan imunisasi yang bisa didapatkan atau yang bisa kita berikan pada ibu hamil adalah imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi ini digunakan atau bermanfaat untuk menghindari kejadian tetanus pada ibu hamil, karena nanti ketika proses persalinan akan ada tindakan-tindakan agar ibunya tidak mengalami tetanus, dan juga untuk menghindari tetanus neonatorum pada janin. Kapan kita boleh melakukan imunisasi pada ibu hamil? Kita melakukan imunisasi setelah usia kehamilan ibu itu lebih dari 3 bulan. Jadi ketika sudah masuk ke trimester kedua. Sebelumnya kita harus kaji dulu riwayat imunisasi pada ibu. Jika ibu itu sudah lengkap imunisasinya, maka kita hanya melakukan booster. Tetapi kalau ibu hamil itu ragu dengan riwayat imunisasinya, maka kita bisa melakukan vaksin atau memberikan imunisasi tetanus toksoid itu pada usia kehamilan masuk trimester kedua dengan diberikan 2 kali dan intervalnya 4 minggu dari suntikan yang pertama. Berikut adalah tabel pemberian imunisasi TT. Imunisasi TT1 diberikan pada kunjungan antenatal pertama. Lama perlindungannya tidak ada. Kemudian TT yang kedua 4 minggu setelah TT yang pertama. Itu perlindungannya selama 3 tahun. Kemudian TT yang ketiga 6 bulan setelah TT kedua. Lama perlindungannya 5 tahun. Kemudian TT yang keempat 1 tahun setelah TT ketiga, itu perlindungannya 10 tahun. Kemudian yang terakhir TT 5 1 tahun setelah diberikan TT 4, itu lama perlindungannya long life atau seumur hidup. Kebutuhan sosial support pada ibu hamil. Sosial support ini sangat perlu sekali pada ibu hamil. Ibu hamil sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar selama kehamilan. Adapun dukungan-dukungan yang bisa kita berikan pada ibu hamil itu meliputi dukungan emosional. Dukungan emosional itu seperti ekspresi, empati, perhatian, dan kepedulian pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu pasti banyak sekali keluhan-keluhan. Jadi kita sebagai bidan, kita sebagai teman terdekat ibu hamil, kita harus menunjukkan empati tentang apa yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian dukungan penghargaan. Ini bisa ditunjukkan dengan ekspresi orang lain tentang pandangan positif terhadap seseorang melalui dorongan dan persetujuan terhadap gagasan dan perasaan seseorang. Jadi ketika ibu hamil itu sudah melakukan sesuatu hal yang positif, kita sebagai bidan harus memuji, kita harus memberikan penghargaan pada ibu hamil. Dukungan instrumental bisa juga diberikan dengan memberikan bantuan pada ibu hamil.
Ya, misalkan ibu hamil itu ingin melakukan senam hamil ya di suatu tempat, maka kita sebagai seorang terdekatnya bisa memberikan fasilitas pada ibu hamil seperti mengantarkan, kemudian kalau ibu hamil ingin sesuatu kita harus membantu, nah itu kita sampaikan kepada keluarga ibu hamil. Kemudian dukungan informasi, nah ini perlu sekali ya, terutama pada ibu hamil yang pertama kali atau preemie. Nah, ibu hamil perlu diberikan masukan, saran tentang apa yang dilakukan. Kebutuhan spiritual pada ibu hamil. Nah, kondisi fisik, psikis, dan spiritual itu harus seimbang ya, terutama pada ibu hamil. Karena dengan kondisi fisik, psikis, dan spiritual yang stabil, yang seimbang, itu bisa menjadikan tubuh itu lebih sehat ya. Pada ibu hamil juga akan lebih siap menghadapi proses persalinan. Kondisi spiritual pada ibu hamil itu bisa berpengaruh pada kecemasan. Nah, dengan kondisi spiritual yang baik, maka ibu hamil itu akan dapat lebih mudah memahami kondisi kehamilan dan persalinannya. Jadi ibu itu akan menyadari bahwa oh iya, kehamilan ini adalah kondisi yang fisiologis yang dialami oleh semua wanita. Nah, juga ketika kondisi spiritual itu bagus, maka itu juga bisa mengurangi depresi pada postpartum. Adaptasi spiritual pada ibu hamil yang baik itu nanti akan menimbulkan rasa cinta. Nah, cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap janin yang saat ini dikandungnya, juga bisa meningkatkan iman pada ibu hamil, serta harapan-harapan yang baik dan kepercayaan pada ibu hamil. Ibu hamil yang kondisi spiritualnya bagus itu juga akan mengalami kondisi jiwa yang bagus. Nah, dia akan terikat kepada Sang Pencipta. Kalau pada orang Islam bisa terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya itu akan semakin kuat dan menjadi lebih tenang dan nyaman saat menjalani proses kehamilan. Nah, di dalam Islam, ibu hamil ada beberapa zikir dan bacaan Al-Quran yang dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, nanti bisa dipelajari ya. Baiklah, demikian perkuliahan kita hari ini. Untuk materi lebih jelasnya, Anda nanti bisa membaca di handout yang sudah saya kirimkan di e-learning. Kemudian setelah Anda menyaksikan video atau materi perkuliahan ini, Anda bisa mengerjakan post test yang sudah tercantum pada e-learning. Kemudian Anda bisa mengerjakan tugas secara mandiri di rumah. Nah, jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa Anda tanyakan pada forum diskusi. Nah, baik, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.